Pengertian jasa yang paling sering digunakan sebagai acuan dikemukakan oleh Kotler tahun 2003 yang menyatakan bahwa jasa adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam memberikan penawaran pada pihak lain dalam wujud tidak kasat mata dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas sesuatu hal. Produksinya bisa atau tidak bisa terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, karakteristik jasa. Ada 4 karakteristik utama jasa, yaitu tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, bervariasi. Dan yang keempat, tidak dapat disimpan. Kotler tahun 2003. Selanjutnya, inovasi jasa. Inovasi dipahami dalam 2 aspek. Yang pertama, berhubungan dengan proses kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Sedangkan pemahaman yang kedua, berhubungan dengan hasil atau produk sesungguhnya. Bagi jasa, hasil bukan saja dimaksudkan sebagai produk jasa baru, melainkan lebih kepada peningkatan modifikasi jasa yang sudah ada sebelumnya. Video ini akan menjelaskan elemen-elemen yang terdapat di pola jasa. Terdapat 2 kelompok besar elemen pola jasa yang ditemukan oleh J.A. Fitzsimons dan M.J. Fitzsimons pada tahun 2008, yaitu pertama ada struktur elements. Struktur elements ini meliputi sistem penyampaian, pola fasilitas, lokasi, dan perencanaan kapasitas. Nah, yang kedua ada managerial elements, di mana managerial elements ini meliputi informasi, kualitas atau mutu, service counter, dan pengelolaan kapasitas dan permintaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan nilai pelanggan. Untuk memastikan diterimanya inovasi jasa baru, proses desain seharusnya meninjau dari sisi pelanggan tentang apa pentingnya jasa baru tersebut bagi pelanggan. Nilai jasa dari pandangan pelanggan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, hasil-hasil untuk pelanggan ditambah dengan kualitas proses. Jadi nilai yang diperoleh adalah harga yang dikenakan kepada pelanggan ditambah dengan biaya yang dikeluarkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penentuan posisi strategik melalui struktur proses. Yang pertama itu ada degree of complexity, yaitu ditentukan oleh jumlah tahapan dalam blueprint. Yang kedua itu ada degree of divergence, yaitu ditentukan oleh banyaknya atau jumlah keleluasaan pelayanan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh server. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Service blueprinting atau cetak biru jasa. Cetak biru jasa atau service blueprinting merupakan rancangan grafis visual yang bisa membantu para manajer jasa untuk mendapatkan gambaran holistik tentang jasa dan layanannya, serta memperoleh wawasan manajerial mengenai karakteristik pengalaman pelanggan. Dalam merancang sebuah service blueprinting, organisasi jasa harus menggunakan perspektif pelanggan, sehingga urutan proses yang didokumentasikan mencerminkan tahap-tahap yang dilalui pelanggan dalam mendapatkan layanan atau jasa yang dikehendaki. Setiap tahap mencakup aspek visible dan invisible penyampaian jasa kepada pelanggan. Klasifikasi pola proses jasa. Proses-proses jasa atau service processes dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Konsep perbedaan atau the concept of divergence. 2. Objek di mana aktivitas jasa diarahkan atau the object toward which the service activity is directed. 3. Tingkatan kontak pelanggan atau the degree of customer contact. Pendekatan umum pada pola sistem jasa. 1. Pendekatan lini produksi meliputi terbatasnya keleluasaan, tindakan personil, divisi tenaga kerja, substitusi teknologi untuk orang atau people, standar jasa layanan atau service standards atau service standardization. Yang kedua, pelanggan sebagai co-producer.
Pelayanan pribadi atau self-service menurunkan permintaan jasa atau smoothing service demand, dan customer-generated content. Lalu yang ketiga, kontak dengan pelanggan. Tingkatan kontak dengan pelanggan, pemisahan antara kontak tingkat tinggi dengan kontak tingkat rendah. Peluang penjualan dan pilihan-pilihan penyampaian jasa. Serta yang keempat, kewenangan informasi, kewenangan pekerja, dan kewenangan pelanggan. Studi kasus inovasi jasa dokter spesialis anak. Walaupun tidak begitu banyak yang bisa dilakukan dalam pengembangan produk jasa dokter spesialis anak, namun pada dasarnya inovasi adalah harus dan tetap dilakukan. Inovasi dapat dilakukan baik untuk kategori klasifikasi radical innovation maupun incremental innovation. Misalnya dengan menambahkan jasa laboratorium dengan teknologi tercanggih khusus untuk anak-anak yang pada awalnya jasa ini tidak ada di perusahaan atau bahkan di pasar. Inovasi lainnya adalah jasa layanan apotek, jasa konsultasi gizi anak, membuat taman bermain anak lengkap dengan peralatannya. Siklus pengembangan jasa baru pada jasa dokter spesialis anak itu dimulai pada tahap development. Pada tahap development dilakukan screening ide-ide baru, misalnya ide jasa layanan apotek atau ide jasa konsultasi anak. Konsepnya yang menang kemudian akan dikembangkan dan uji apakah layak untuk dikerjakan. Setelah itu masuk ke tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis bisnis dan project authorization, artinya apakah konsep ini secara bisnis layak. Untuk dilanjutkan, kemudian konsep ini masuk ke tahap desain. Disinilah konsep jasa melalui proses desain, penelitian, program pemasaran, dan termasuk itu pasar. Akhirnya jasa baru memiliki tahap peluncuran secara penuh dan sebagaimana mekanisme kontrol terhadap produk baru tersebut dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini kemudian masuk lagi ke tahap development. Elemen-elemen pola jasa pada jasa dokter anak. Pertama adalah structure element, yaitu pertama pasien biasanya bersama orang tua, terlibat langsung dalam sistem penyampaian. Misalnya pasien berjalan dari ruang tunggu ke kamar pemeriksaan. Kemudian pola fasilitas, misalnya fasilitas ruang tunggu yang dilengkapi televisi dan juga taman bermain anak. Kemudian lokasi di tengah kota yang mudah diakses dari manapun juga. Kemudian perencanaan kapasitas disesuaikan dengan jumlah jam praktik. Dan yang terakhir kedua adalah managerial element. Informasi tentang jadwal imunisasi melalui telepon atau pendaftaran melalui SMS, kualitas atau mutu, praktik dibuka tepat waktu, hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan, budaya berdoa bersama, dan terakhir pengelolaan kapasitas dan permintaan. Pendaftaran pasien ditutup pada jam yang telah ditentukan dan juga dibuka pada jam yang telah ditentukan.